Dan aku saya biasa saja, yang penting saya bisa baca kitab seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika saya berdalam ilmu itu sampai sekarang semakin tahu nahu itu semakin ingat. Jadi misalnya saya baca kitab yang nggak ada maknanya atau baca website yang berbahasa Arab, saya mudah dipermudah sama Allah. Jadi tinggal cari kamusnya, susunannya, jadi ingat seperti itu. Jadi benar kalau kata ulama sufi, ilmu itu bukan di kertas tapi di hati. Semakin hati kita jernih, semakin kuat tingkatan ilmu kita ke sana. Harus berarti seperti itu. Jadi saya harus fokus yang sesuai karakternya. Misalnya yang perempuan di bidang head, silakan berjalan bidang head, atau bidang antik silakan berjalan bidang antik. Dan yang paling penting yang saya rasakan ini, saya di pondok dulu memang aktif di Pasir Masail, Masyarakat yang lain. Tapi yang saya rasakan barokahnya ilmu itu ada dua yang saya nggak tinggalkan. Kalau jemaah memang saya nggak pernah, bukan nggak pernah, sekali-kali dua riyadhah yang saya lakukan di pondok. Pertama ke makom atau ke astab, ke pesarian. Saya habis sekolah pasti ke makom, baca yasin 1 kali. Yang kedua, saya datang ke kelas sebelum bel. Jadi sebelum bel dipencet saya datang, saya sapu, kelas saya sapu semua. Yang itu saya rasakan sekarang. Jadi ketika saya selesai mondok, pas pulang itu di rumah kan banyak orang-orang alim. Saya itu bisa mengejar ilmu mereka. Meskipun di sini, ketika saya bertemu dengan orang sehebat apapun dalam ilmu kitab, saya itu bisa mengejarnya. Itu salah satu barokah dan titipan Allah. Gak perlu kita sombongkan ya kalau punya kitab yang seperti itu. Jadi saya itu bisa membaca. Jadi kalau saya berpasul masalah atau apa, seakan-akan ilmu sama Allah itu ditumpahkan semua. Yang pernah saya pelajari, saya ingat semua. Yang pernah saya baca, ingat semua. Tapi ketika saya berpasul masail atau bahas hukum sama teman-teman, itu salah satu barokah dari pondok yang saya dapatkan. Itu yang perlu sampai di pondok perhatikan. Dan menjaga sunnah-sunnah kayak sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, terus sholat qobliyah, itu perlu saya kerjakan. Itu perlu. Itu salah satu pengikat. Jujur saya itu nggak buka kitab selama 7 tahun ketika berada di pasir. Nggak buka kitab selama 7 tahun. Tapi alhamdulillah ketika saya aktif di Rasulullah, saya ingat semua saya. Nah, ingat semua ingat saya. Nah, disitulah kitabnya bro. Itu bukan kebanggaan saya, tapi titipan dari Allah. Caranya bagaimana agar titipan Allah itu tetap melekat dalam hati? Pertama, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, menjaga hak Allah. Terutama kayak tadi, kesunahan sholat. Dan yang paling penting, mengurangi dosa. Kita nggak akan lepas dari dosa, tapi dikurangi. Tidak ada manusia yang tidak akan